Bab 22. Identitas pemimpin geng ular. Selangkah demi selangkah Sanjaya juga menaiki tangga untuk naik ke gedung atas. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, lampu di lantai 2 sampai lantai 9 sekarang mati. Sanjaya kemudian mengaktifkan mata batinnya lagi untuk melihat apa yang terjadi. Dalam pandangan batinnya di lantai 2, kosong, tidak ada seorang pun. Namun di lantai 3, terlihat ada satu orang bersembunyi di suatu tempat. Kemudian baru ada orang lagi di lantai 5, lantai 7, lalu lantai 8. Dan yang paling banyak orang ada di lantai 10, yakni 7 orang. Sanjaya kemudian mengeluarkan senjata api dari ruang cincin, yang akan digunakannya untuk mengurus 4 orang yang ada di lantai 3, 5, 7, dan 8. Sanjaya harus menghemat tenaga dalamnya, sebab dia tidak tahu sekuat apa musuh yang menunggunya di lantai 10. Saat ini Sanjaya masih berada di lantai 2, dia berhenti sebentar dan mencari di internet, bagaimana cara mengoperasikan senjata api. Setelah memahami cara kerja senjata api, kemudian Sanjaya melanjutkan langkahnya ke lantai 3. Dour. Tak lama setelah Sanjaya naik ke lantai 3 terdengar sebuah tembakan. Terlihat seseorang yang bersembunyi di balik sebuah pintu jatuh tak bernyawa, dan pistol yang dipegang Sanjaya terlihat mengarah lurus ke pintu itu. Kemudian Sanjaya menghampirinya lalu mengambil pistol, dan melemparkannya ke ruang cincin batu akik. Dor, dor, dor. Suara tembakan yang berulang sampai 3 kali dengan jarak waktu tertentu terdengar. Tentu saja itu suara tembakan dari pistol Sanjaya, sebab ketiga preman yang bersembunyi, bahkan belum sempat menembak Sanjaya. Namun sudah ditemukan Sanjaya dengan mata batin, sehingga mereka mati dalam kegelapan. Sanjaya tentu tidak menyia-nyiakan pistol dari ketiga preman itu juga. Dan kini Sanjaya telah menyimpan 10 pistol di ruang cincin batu akik, sebab pistol dari 3 preman yang mati di lantai 2 juga diambilnya. Kini Sanjaya sudah sampai di lantai 9, setapak demi setapak menaiki tangga ke lantai 10. Setelah sampai ke lantai 10, terlihat di pandangannya ada sosok bertubuh kecil berambut panjang umur 40-an tahun. Dan di sudut tertentu ada 2 orang, ibu dan anak sedang diikat. Di belakang pria berambut panjang, terlihat di sebuah sofa besar ada 1 orang yang sedang berbaring santai, serta 3 wanita yang memakai baju seksi sedang mengelilinginya. Namun yang membuat Sanjaya terkejut, 2 orang diantaranya Sanjaya mengenalinya. 2 orang itu tidak lain adalah Selvi, mantan tunangannya, serta Doni, kekasih baru Selvi. Selvi dan 2 wanita lainnya terlihat sangat tertekan. Ada tatapan kosong di masing-masing mata mereka. Sanjaya tidak menyangka bahwa Doni adalah pemimpin geng ular dan dalang di balik ini semua. Dari visual itu tentu saja mudah ditebak bahwa 3 wanita itu telah dipaksa melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Atau lebih tepatnya, mereka telah diculik dan dijadikan budak seks oleh Doni. "Apa kamu mengenalinya?" ucap Doni kepada Sanjaya sambil mengecup dan melecehkan Selvi. Sanjaya hanya terdiam dan tidak membalas sama sekali. Selain karena malas membalas, Sanjaya juga tidak mau mengkonfirmasi identitasnya, meski sama-sama tahu. Sanjaya hanya bingung, bahkan di pikiran terliarnya tidak bisa menebak bahwa pemimpin geng ular adalah Doni. "Kamu tahu siapa dia?" "Dia adalah kekasihmu dulu, hahaha," kata Doni kepada Selvi sambil terbahak-bahak penuh kemenangan. Selvi diam, hanya tertunduk malu, rasa kemarahan, ketidakberdayaan, serta penyesalan menghiasi perasaannya. Selvi tentu saja menyesal, namun bukan menyesal karena meninggalkan Sanjaya, tapi menyesal karena telah mengenal Doni. Mungkin Selvi baru akan menyesal ketika Sanjaya menjadi orang sukses yang kaya raya. Sebab hanya harta dunia yang bisa membuat dia menyesal meninggalkan Sanjaya. Dalam perhitungan Selvi, Doni adalah anak dari orang kaya raya dan bisa dikatakan pemilik sebuah universitas besar. Sebab donatur universitas adalah ayah Doni. Sehingga dia bermimpi sosok Doni bisa dijadikan aset berjalan, yang bisa dimanfaatkan kapan saja jika diperlukan. Namun kenyataan berbicara lain,
bahwa Doni adalah sosok kejam yang jiwanya sakit. Dan semua pemikiran para gadis yang lain tentu tidak jauh berbeda dengan pemikiran Selvi. Namun semua pemikiran para gadis itu sangat mudah dibaca oleh Doni. Sehingga ketika Doni bisa menaklukkan dan mempermalukan para gadis di bawah pantatnya, dia selalu tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Saya tahu kamu adalah Sanjaya, dan saya sudah lama mencarimu semenjak kejadian di depan area parkir. Namun kamu sangat pengecut dan pandai bersembunyi. Tapi sekarang, kamu tidak akan keluar dari gedung ini hidup-hidup. Ancam Doni dengan kalimat penuh intimidasi. Sejak awal Doni melakukan adegan itu semua, sebenarnya tujuan utamanya adalah membuat Sanjaya marah. Sebab ketika marah seseorang akan cenderung kehilangan dirinya, sehingga Sanjaya akan mudah dikalahkan. Namun yang tidak diketahui oleh Doni, bahwa Sanjaya tidak lagi punya perasaan apapun kepada Selvi. Sehingga apa yang dilakukan Doni tidak berpengaruh apapun terhadap Sanjaya. Sanjaya tetap terdiam, tidak membalas apalagi marah-marah. Dia hanya menganggap Doni sebagai badut yang sedang beraksi. Sehingga hal itu justru membuat Doni kesal dan marah. Cepat bunuh dia, kata Doni kepada pria berambut panjang. Baik Tuan Muda, kata pria itu. Sebagai seorang praktisi tenaga dalam, sebenarnya banyak pilihan jika ingin terus menaikkan tingkat tenaga dalamnya. Misal tinggal di daerah pegunungan atau hutan, atau bisa menjadi pebisnis sukses agar bisa membeli berlian untuk latihan. Namun tidak sedikit pula praktisi tenaga dalam yang memilih menjadi anak buah seseorang dengan imbalan uang atau berlian, sehingga tidak perlu lagi tinggal di hutan. Sebab hal itu lebih mudah daripada menjadi pebisnis, karena akan menyita banyak waktu dan pikiran. Itulah alasan kenapa pria berambut panjang dengan ilmu yang dimilikinya rela diperintah oleh seorang pemuda. Anak muda, lawanmu adalah aku, karena kamu telah melumpuhkan ilmu adikku, maka kamu harus membayarnya 1000 kali lipat, kata pria berambut panjang. Mendengar kata pria berambut panjang, Sanjaya menyadari satu hal, bahwa preman praktisi tenaga dalam yang dia lumpuhkan beberapa waktu lalu adalah adik dari pria yang ada di depannya. Wush, aura tenaga dalam milik pria berambut panjang dikeluarkan. Sanjaya mengerutkan kening, sebab merasakan tingkat tenaga dalam milik pria itu telah mencapai tahap 4. Namun yang membuat Sanjaya sedikit lega, bahwa inti tenaga dalam milik pria itu lebih kecil dari miliknya. Sama halnya milik adiknya yang telah Sanjaya lumpuhkan waktu lalu. Yang artinya tenaga dalam yang dikeluarkan tentu akan berbeda. Sanjaya membuat perhitungan, tenaga dalam miliknya yang berada di tingkat 2, akan bisa mengimbangi tenaga dalam lawan ketika berada di tingkat 3. Namun karena tingkatan lawan berada di tingkat 4, hal itu hanya bisa diimbangi Sanjaya ketika dia menggunakan ajian ledek ngampar. Tapi masalahnya Sanjaya hanya bisa menggunakan ajian itu 1 kali saja. Sehingga Sanjaya harus menemukan momen untuk mengeksekusi ledek ngampar dengan baik, agar ajian itu bisa mematikan. Sebab jika ajian itu dieksekusi saat pria berambut panjang dalam keadaan yang waspada, ajian itu hanya akan cukup untuk membuat kekuatan mereka berimbang. Sanjaya hanya bisa berdoa, berharap pria berambut panjang itu tidak memiliki ilmu gerakan seperti sayap angin, atau ilmu ajian seperti ledek ngampar. Sebab jika pria berambut panjang memilikinya juga, maka Sanjaya tidak lagi punya kesempatan melawannya, dan harus segera mundur terlebih dahulu.